Halo Cikos, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel aku. Hari ini aku mau menjelaskan mengenai Cantabria. Karena udah beberapa kali aku nyebut di video-videoku yang sebelumnya tentang Cantabria, tentang Santander. Dan mungkin kebanyakan dari kalian itu belum tahu di mana sih sebetulnya Santander itu, di mana sih sebetulnya Cantabria itu gitu. Karena mungkin kalau kalian dengar Spanyol gitu, itu pasti identiknya dengan Barcelona atau Madrid gitu. Cantabria itu adalah salah satu provinsi yang kecil di daerah utara Spanyol. Ibu kota dari Cantabria itu Santander, dan aku tinggal di Santander. Cantabria itu dia berbatasan sebelah barat itu dengan Asturias, provinsi Asturias, dan sebelah timur itu dengan País Basco. Sebelah utara dengan Laut Cantabria, di sebelah selatan itu dengan provinsi Castilla-La Mancha. Cantabria sendiri itu sebetulnya bisa dibilang daerahnya itu daerah pegunungan, tapi juga ada lautnya juga gitu. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Cantabria ini sebetulnya bisa dibilang daerah sejarah juga gitu. Ada satu daerah yang namanya Liebana untuk mengikuti kayak semacam ada upacara, karena di sana di daerah Liebana itu dia ada satu gereja yang punya pintu, dan pintu itu hanya dibuka kalau nggak salah setiap 6 tahun sekali. Itu kalau di sini dibilangnya adalah pintu untuk kita minta maaf lah gitu. Dan di gereja itu katanya disimpan sebagian dari salibnya Tuhan Yesus gitu. Cuman itu nggak tahu ya, karena itu adalah sejarah itu. Tapi itulah yang dipercaya sama orang-orang sini gitu. Nah terus apalagi sih yang kalian mau ketahui tentang Cantabria gitu. Cantabria ini aku nggak tahu kenapa aku begitu nyampe di Cantabria, di Santander terutama, itu aku langsung jatuh cinta dengan kotanya, dengan provinsinya gitu. Karena di Cantabria ini termasuk tenang ya, maksudnya daerahnya juga nggak terlalu ramai juga. Terus kalau di Santander itu kita tuh untuk jalan kaki tuh kemana-mana tuh nyaman banget, karena memang pemerintah daerah itu menyediakan, maksudnya yang buat pejalan kakinya tuh besar-besar gitu, lebih luas gitu. Nah terus angkutannya juga dia lebih angkutannya tuh nyaman deh, maksudnya itu ada jam-jamnya. Kita bisa ngelihat melalui aplikasi di HP. Aku juga kalau misalnya nggak kepepet banget, nggak buru-buru, kalau nggak capek gitu, biasanya aku lebih suka jalan kaki kalau cuacanya bagus. Kecuali kalau misalnya hujan, angin gitu ya, mungkin aku lebih memilih untuk naik bis gitu. Nah terus aku juga mau nunjukin beberapa makanan khas yang ada di Cantabria. Ini ada rabas. Memang sih kalau dibilang rabas itu cumi tepung. Memang cumi tepung gitu. Cuman nggak tahu deh kenapa aku merasa bahwa cumi di sini tuh rasanya beda. Rasanya lebih manis gitu. Jadi aku suka dengan rabas itu. Kalau nggak mikir kolesterol pastinya. Terus ada namanya Cocido Montañés. Cocido Montañés itu bahan dasarnya adalah kacang merah. Iya, dagingnya daging sapi. Tapi kalau ada satu lagi namanya Cocido Lebaniego, itu juga dia
ini makanan khas ini dia agak naik. Dia asalnya dari agak di pegunungan gitu. Katanya dulu Cosido Montaña sama Cosido Lebanego ini mereka bikin itu karena banyak kalori yang dihasilkan dari makanan ini. Karena di gunung-gunung itu mereka tadinya kan mereka bekerja lebih berat lah ya, karena ya namanya petani, namanya peternak gitu. Mereka kan harus ngurusin sapi, harus ya bayangannya ya seperti kayak di Indonesia lah, bagaimana peternak, bagaimana petani lah gitu. Jadi mereka butuh makanan yang benar-benar kaya lemak dan karbohidrat, itu kata mereka. Nah terus aku tunjukin juga nanti di sini. Terus di sini juga terkenal sama ikan ancoanya gitu. Mungkin kalau kalian udah ngeliat tentang empek-empek ancoa, nah inilah sebetulnya ini salah satu yang terkenal di Cantabria. Nah ancoa ini biasanya ikannya itu dimasukin ke dalam kayak kaleng gitu, dan itu bisa dibawa kemana-mana. Ancoa ini terkenalnya dari Santonya, daerah namanya Santonya, tapi termasuk di daerah Cantabria juga gitu. Terus seafoodnya juga di sini juga terkenal. Banyak orang yang suka dengan seafoodnya di sini. Ya salah satunya tadi rawas. Terus daging sapinya juga di sini terkenal. Di sini ada namanya Valles de Pasiegos. Itu mereka, jadi katanya itu sapi-sapinya itu mereka itu rata-rata kayak diumbar gitu. Jadi makanannya pertama di bawah, terus nanti kalau misalnya makanan yang di bawah itu udah habis, mereka kan sapi-sapinya akan digiring untuk lebih naik lagi ke bukit itu gitu. Jadi memang benar-benar mereka makanannya tuh natural banget. Makanya juga terkenal makanan-makanan yang dibuat dari susu sapinya itu, karena mereka juga katanya itu mereka bikinnya semuanya natural. Jadi mereka nggak meminimalisasikan alat-alat modern gitu. Jadi ada salah satu makanan yang aku suka juga, itu ada namanya sobaos. Terus ada juga quesada. Ini asli dari Cantabria. Ada beberapa jenis keju dari Cantabria. Ini juga salah satu ciri khasnya dari Cantabria gitu. Jadi itu aja yang aku bisa kasih tahu gitu. Mungkin di lain kesempatan aku akan kasih tahu lagi daerah-daerah yang menarik di Cantabria, karena Cantabria ini indah kalau menurut aku ya. Cantabria itu hijau, Cantabria itu indah karena ada perpaduan antara hijau dan biru itu adalah warna kesukaanku gitu. Jadi kalau bisa melihat langit biru itu tuh satu anugerah udah gitu. Dan Cantabria itu selalu menyediakan langit biru gitu, kecuali di musim dingin. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau misalnya ada sesuatu, ada ide atau ada pertanyaan atau ada yang kalian ingin tahu, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton videonya. Dadah.